Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam para anak-anakku penerus bangsa. Di video kali ini saya akan menyampaikan mengenai materi kejuruan teknik dan bisnis sepeda motor, khususnya tentang pemeliharaan mesin sepeda motor. Oke. Baik, yang pertama adalah kompetensi dasar yang harus kalian kuasai untuk bisa memperbaiki blok silinder dan kelengkapannya. Ada materi mengenai teori, ada yang praktek. Untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yang bagian teorinya saja. Materi pertama adalah mendiagnosis gangguan pada blok silinder dan kelengkapannya. Pada slide ini sudah saya tampilkan beberapa trouble yang biasa terjadi pada blok silinder dan kelengkapannya, mulai dari tekanan kompresi yang terlalu rendah, tekanan kompresi yang terlalu tinggi, torak atau piston menimbulkan bunyi, dan yang terakhir adalah asap yang keluar dari knalpot. Berikutnya adalah materi 2. Materi 2 ini berisi mengenai bagaimana menegaskan gangguan yang terjadi pada blok silinder dan kelengkapannya. Ya, di sini saya sudah sajikan beberapa trouble atau masalah yang biasa terjadi pada blok silinder dan kelengkapannya. Ketika kita akan melakukan langkah menegaskan pada gangguan blok silinder dan kelengkapannya, kita harus bongkar dulu. Ada blok silindernya, kemudian piston, dan selanjutnya adalah melepas cincin piston. Berikutnya adalah materi 3. Setelah materi yang sebelumnya kita mendiagnosis dan menegaskan gangguan pada blok silinder, materi yang ketiga ini kita akan menyimpulkan gangguan yang terjadi pada blok silinder dan kelengkapannya. Ya. Untuk menyimpulkan, tentunya kita harus melakukan pemeriksaan. Nah, di sini sudah tersaji beberapa contoh gambar untuk melakukan pemeriksaan pada blok silinder dan kelengkapannya. Yang pertama adalah memeriksa keausan blok silinder menggunakan diode test indikator. Selanjutnya di sini pada gambar sebelah melakukan pemeriksaan torak atau piston menggunakan mikrometer. Yang kali ini diperiksa keausan pada sisi kerjanya. Selanjutnya berlanjut masih di materi 3. Setelah tadi blok silinder, piston, sekarang kita berlanjut ke cincin piston. Untuk cincin piston, salah satu pemeriksaan yang dilakukan yaitu dengan memeriksa celah pada groove atau kanal yang terdapat pada piston menggunakan filler gauge. Setelah itu, kita memeriksa bagian small end yang terdapat pada connecting rod. Semua pemeriksaan tadi harus disertakan dengan cara kita membandingkan menggunakan manual book. Oke, berikut ini adalah video cara mengukur keausan pada blok silinder sepeda motor. Berikut adalah proses cara pengukuran blok silinder. Untuk yang pertama, langkahnya kita gunakan gelas sorong itu untuk mengukur diameter dalam dari blok silinder ini. Nah, yang pertama kita harus center ya, harus center. Jadi nggak boleh miring, nggak boleh di sini, harus center. Harus center seperti ini. Kalau udah center atau center seperti ini, kita lihat ukurannya berapa. Di sini kita dapat 49 mm. Nah, jadi patokannya untuk pengambilan pen dari
diagonal gig ini, kita kan sudah mendapatkan nilai dari diameter dalam yang tadi menggunakan sigma, yaitu dapat nilainya itu 49 mm. Nah, karena diameter dalam dari blok silinder itu 49 mm, maka dari itu kita gunakan ten atau tena penunjuk dari diagonal gig menggunakan yang lebih dari 49. Artinya kita harus menggunakan yang 50 mm. 50 mm. Kemudian kita pasang ke jarumnya di sini. Nah, oke. Kemudian untuk pengkalibrasian diagonal gig ini sebelum digunakan untuk mengukur keovalan, ketirusan dari blok silinder, kita kalibrasi dulu nih. Bagaimana cara pengkalibrasiannya? Kita menggunakan bantuan yang namanya mikrometer. Mikrometer skrup ini juga harus dikalibrasi sebelumnya. Nah, dan di sini saya sudah mendapatkan kalibrasian dari mikrometer skrup. Mari kita kalibrasi dari si diagonal gig ini. Kita masukkan sampai lurus. Sip. Kita cari angka nolnya. Harus lurus ya. Oke, jika sudah dikalibrasi, artinya kita sudah bisa menggunakan diagonal gig ini untuk mengukur atau menghitung keovalan dan ketirusan atau diameter dari blok silinder ini. Kita cari nilai X dan Y-nya. Bagaimana sih cara mencari nilai X dan Y? Nah, yang pertama kita cari X-nya dulu. X yang paling atas. Nah, kita goyangkan sedikit aja. Kita ambil nilai yang paling tinggi. Contoh di sini itu paling tinggi itu, goyang sedikit, 0,04 mm. Itu yang X yang pertama. Kemudian untuk yang mendapatkan X yang kedua, kita turunkan lagi, berada di tengah-tengah blok silinder. Kita goyangkan sedikit lagi X yang kedua. Oke, nilai tertingginya yaitu hampir sama 0,04 mm. Kemudian untuk mencari yang X yang ketiga, kita dorong lagi ke bawah atau ke TMB, titik mati bawah. Kita goyangkan lagi dikit, dan nilai tertingginya hampir sama 0,04 mm. Kita sudah dapat nilai X1, X2, dan X3, yaitu rata-rata 0,04 mm. Dan kemudian kita mencari nilai titik Y. Untuk mencari nilai titik Y, kita berlaku hukum tegak lurus dari titik X. Titik X itu kan begini. Jadi kalau untuk Y, berarti tegak lurusnya begini. Nah, berarti seperti ini. Sorry. Kita masukkan lagi. Kemudian kita hitung nilai Y1 dengan rumus yang tadi atau dengan cara yang tadi yang hampir sama dengan X. Kita goyangkan dikit. Kita cari dan kita ambil nilai yang paling tinggi goyangannya. Nah, di sini hampir sama, goyangannya juga 0,04 nilai tertingginya. Kemudian yang Y2 kita cari nilai sama 0,04 juga mm. Dan untuk nilai titik mati bawahnya untuk Y3 di sini ada diameter dari blok silinder ini ada rumusnya. Untuk ketirusan, rumusnya menggunakan cari X yang besar dikurangi X yang kecil, atau nggak dikatat. Oke, berikutnya adalah salam.
Jangan lupa tetap belajar di rumah, jaga kesehatan, dan ingat ya, belajar itu akan berakhir ketika manusia itu sudah mati. Jangan lupa bahagia anak-anak. Terima kasih semua anak. Wassalam.